siang, selamat datang lagi di channel Smart with Setiono. Kita hari ini akan bahas mengenai bagaimana cara bersekolah di situasi yang berubah seperti sekarang. Kalau dulu kita mau sekolah atau anak-anak kita sekolah, datang ke kelas setiap hari dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, sekian jam, ada yang 6 jam, ada yang 7 jam, ada yang 5 jam, malas lantas pulang. Kalau ada PR baca di rumah, bikin di rumah, besoknya sekolah lagi. Situasi sekarang tidak memungkinkan sekolah normal seperti itu. Bahkan pada waktu video ini dibuat, sekolah mulai buka kapanpun, artinya face to face murid datang ke sekolah, sampai hari ini belum putus, belum clear. Ya, padahal sekarang sudah waktunya memasuki bulan kedua di tahun ajaran baru. Tapi sekarang belum ada keputusan yang clear. Setiap sekolah masih berbeda-beda cara. Hari ini saya mau coba tampilkan sedikit pemikiran baru. Jadi tolong video ini dipahami sebagai bagaimana kita tidak hanya bereaksi pada situasi yang berubah, tapi kita melihat masa depan. Ya. Oke, start dengan hal yang pertama adalah kita kudu bisa memahami bahwa sekolah itu tidak harus ada di tempat sekolah. Sekolah adalah sarana yang membantu seseorang menjadi mampu, mempunyai keahlian, mempunyai bekal untuk karir di masa akan datang. Jadi saya cuma ingat balik, anak-anak biasanya pada waktu, terutama mulai dari SD, anak-anak dibiasakan disiplin, satu hal yang benar. Tapi yang kedua, anak-anak secara tidak langsung dipaksa belajar sekian banyak pelajaran, sekian harus dipenuhin, ada tugas sekian, nilai sekian, lulus baru naik kelas. Juga itu nggak salah juga, tapi ada beberapa hal yang dimana sometimes kita juga melihat bahwa banyaknya jenis pelajaran, banyaknya mata pelajaran mengakibatkan kadang-kadang kita yang pernah belajar di waktu dulu sedikit kurang fokus karena terlalu banyak yang dipelajari. Jadi saya tidak akan menambah mengurangi hal itu, cuman saya coba menawarkan satu pendekatan baru. Ya, pendekatan yang pertama adalah bagaimana anak-anak itu selain ada mata pelajaran yang harus dipenuhi, mata pelajaran tertentu juga adalah optional. Optional itu boleh milih, bukan boleh pilih tidak ikut, boleh pilih dari beberapa mata pelajaran. Ya, jadi saya akan mulai. Mungkin ada mata pelajaran yang wajib. Ya, kalau sesuatu tentang ilmu pengetahuan, sains, mau itu matematika, fisika, itu kimia, itu biologi, ya, itu sistem accounting dan lain-lain, itu mungkin sesuatu yang wajib dan harus dipelajari. Tapi untuk hal-hal lainnya, misalnya, apakah setiap anak itu harus belajar bahasa dan bahasanya hanya bahasa Inggris? Menurut saya harusnya seseorang punya pilihan. Dia mau belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang. Harusnya itu menjadi opsi yang boleh dipilih. Tergantung seberapa dia mau. Ya tentunya kalau dia tidak memilih opsi itu berarti dia akan milih yang default. Berarti setuju dengan default. Tapi mereka punya pilihan. Yang kedua, olahraga. Olahraga justru punya pilihan. Kalau seorang anak dia senang olahraganya badminton, tidak harus dia mengikuti mata pelajaran olahraga seperti umumnya sekolah hari ini. Atletik, berenang, ya mungkin ada basket, ada bebas. Tapi menurut saya harusnya mereka juga diberikan kesempatan untuk memilih olahraga yang diminati secara serius. Ya, jadi boleh pilih, oh saya pengen pingpong, saya maunya volley, boleh. Tapi aturan dan cara memilihnya ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Misalnya ada klub yang dia ikutin. Setiap tahun dia harus ngikutin sekian banyak turnamen atau sekian banyak waktu berlatih di klub untuk mencapai satu nilai tertentu yang dianggap diterima menggantikan pelajaran sekolah olahraga yang seperti biasa. Demikian tadi yang bahasa juga sama. Dia boleh belajar bahasa Jerman, tapi setiap tahun dia harus mencapai satu level tertentu untuk dianggap dia pas mata pelajaran bahasa Jerman tadi.
menggantikan biasanya mata pelajaran bahasa Inggris yang ada di sekolah. Itu kira-kira beberapa contoh yang mungkin saat ini cukup banyak sekolah itu tidak memberikan pilihan. Semua ikut ini, semua bahasa Inggris, bahasa ini, semua ikut begitu. Nah, saya mencoba memberikan satu pendekatan baru, mulailah memberikan pilihan untuk beberapa hal yang memang bisa dipilih. Ya. Itu yang menurut saya salah satu yang membuat sekolah sekarang berbeda. Lalu yang kedua, kalau gitu sekolah tadi kan ilmu pengetahuan, science, itu wajib. Lalu logical thinking, misalnya matematik, harus. Karena itu modal seseorang untuk bisa bekerja, untuk bisa berkarir, untuk bisa membangun masa depan. Lalu mungkin dia perlu pelajari mengenai sejarah, perlu. Lalu yang tidak biasa, ilmu ketatanegaraan. Ya mungkin dulu ada yang mirip lah. Ya namanya dulu ada pelajaran Pancasila, ada pelajaran sejarah perjuangan bangsa, macam-macam. Tapi yang tidak biasa kita latih kepada anak-anak sejak kecil adalah bagaimana dia disiplin terhadap aturan yang berlaku. Aturannya apa aja harus dipenuhi. Contoh, pernah nggak anak diajar bahwa sebagai warga negara kita wajib punya kewajiban yang kita penuhi, contohnya bayar pajak. Kalaupun ada, dulu cuma selewat-selewat, tapi pernah nggak kita melatih anak kita untuk membiasakan diri membayar pajak secara benar? Ya, melakukan tugas dia sebagai warga negara dengan benar. Nah itu contoh-contoh yang menurut saya kita harus mulai coba. Ya. Selain tadi yang pilihan, opsi olahraga segala macam, mungkin satu lagi yang mungkin kita perlu latih dari anak kita mengenai sejak kecil adalah bagaimana dia bisa mempresentasikan apa yang dia pelajari. Seseorang sukses bukan karena ulangan nilainya bagus, ujian nilainya bagus, tapi bagaimana seseorang anak bisa mempresentasikan apa yang dia pelajari secara baik, dan itulah nilai. Ya, bagaimana anak juga ngerti menampilkan dengan penampilan PowerPoint, menampilkan sesuatu yang mereka create sendiri menggunakan sistem, menggunakan komputer yang dia bisa tampilkan. Nah itu mungkin beberapa hal yang sedikit bergeser dari kebiasaan kita ke sana. Dan tentunya di era seperti sekarang tidak musim lagi pakai kertas. Kayaknya kalau kita masih bawa buku, kirim-kirim kertas itu udah lewat masanya. Apa yang terjadi? Jadi sekolah harus mulai pendekatan adalah mulailah sekolah secara virtual. Library-nya pun adalah e-library. Ya, ujiannya pun online. Tes quiz online. Bahkan bukan hanya tes quiz, tapi juga pada waktu satu kelas sedang berjalan secara virtual, seorang anak dilatih, diajar, disiapkan untuk berani memberikan pendapat. Tidak hanya bertanya, juga bisa bertanya, bisa juga memberikan pendapat. Bagaimana seorang anak dilatih mengekspresikan perasaan, mengekspresikan apa yang dia lihat, dan juga kemampuan dia mengolah dan berani menyampaikan apa yang dia pikirkan. Sehingga si pendidik atau gurunya pun juga bisa melihat seberapa jauh pemahaman anak ini. Nah, itu pendekatan yang sedikit rada berbeda. Ya, tentunya mungkin beberapa dari pihak-pihak tertentu merasa, wah ini anak berarti harus nempel sama komputer. Enggak selalu. Tapi pemahaman penggunaan komputer dan sejenisnya nggak bisa dihindari. Hari ini Anda berkarir di bidang apapun juga nggak bisa lepas dari satu sistem komputer, sistem yang paperless, sistem yang virtual meeting dan lain. Itu semua sudah dilakukan. Dan kalau kita merasa bahwa sekarang terjadi perubahan seperti ini buat kita susah, memang benar, karena dulu kita waktu sekolah atau selama kita bekerja atau selama kita berkarir, selama kita berusaha, nggak dibiasakan bekerja, berkomunikasi secara virtual. Akibatnya pada saat sekarang kita merasa anak-anak kita melakukan virtual, kita mulailah kebingungan. Ya padahal sekarang semua transaksi, semua transaksi bisnis, semua meeting, semua sekarang jadi virtual. Bahkan beberapa dari kita sudah mulai biasa
virtual baik-baik aja. Nah itulah kenapa tidak sejak seorang anak dari kecil sudah dibiasakan itu, karena di masa akan depan akan jadi begitu. Lalu tentunya tidak akan lepas juga dari pendidikan keagamaan. Bagaimana mental si anak ini dilatih. Tapi dilatihnya tidak harus dalam bentuk kelas, tapi dalam bentuk aktivitas. Ya, aktivitas sosial, aktivitas keagamaan, yang juga tidak harus dilakukan seluruhnya. Di mana si anak bisa melaporkan apa yang dia lakukan dan tidak harus ya dalam keadaan bersama-sama dengan temannya sekelompoknya. Bisa juga dia di daerah keagamaan atau di agama tertentu di dalam aktivitasnya di daerah di mana dia tinggal. Itu hal yang saya contoh untuk merubah cara bekerja, tapi mentally dia tetap terbina dengan baik. Ya. Lalu social activity. Di situasi sekarang tidak dimungkinkan semua orang bersosial activity terlalu banyak. Mulailah muncul virtual social activity. Itu pun harus dilatih. Kenapa? Hari ini seorang siswa dinilai baik kalau dia juga bisa menjual idenya, menampilkan kreativitasnya di sosial community, tapi yang virtual. Makanya mulailah sosial media sekarang kan tidak, kalau ngomong sosial media, medianya apa? Media face to face di sosial media, tapi sosial media yang virtual. Itu yang kita latih, ya. Dan harusnya aktivitas-aktivitas mereka juga, kegiatan-kegiatan mereka dilatih seperti itu, sehingga pada waktu si anak masuk masa di level lebih tinggi, di mana dia berkarir, tidak lagi bingung dan gampang. Mungkin saat ini sebagian dari kita merasa anak saya masih kecil, masih SD kelas 2, kok kudu ngerti ini. Lebih baik dia terbiasa sekarang daripada dia terlambat belajar. Ini adalah proses. Jadi kelas-kelas pembelajaran ini tidak harus ada di dalam kelas di sekolah seperti biasa. Bahkan ada satu tambahan lagi. Sekolah pun tidak perlu mengurus atau tidak perlu menyelenggarakan seluruh jenis-jenis mata pelajaran semuanya dikerjakan oleh sekolah. Contoh tadi, kalau si anak biasa belajarnya bahasa Inggris, kenapa tidak kita akan beri kesempatan dan sekolah bekerja sama dengan English course, beberapa English course yang kita anggap mewakili, ya. Atau di level yang anak mungkin udah SMP SMA, kita ngomongnya adalah anak itu belajar di titik tertentu dan dia lulus pas tes tertentu, misalnya IELTS atau TOEFL dan lain-lain. Ya, di poin tertentu dianggap dia sudah lulus. Nah, proses inilah yang menurut saya sekolah gak usah mengerjakan itu semua sendiri, tapi bekerja sama, berkolaborasi dengan kursus-kursus yang memang kita anggap kredibel. Ya, karena nggak mungkin kalau anak main bahasa Jerman, ada bahasa Prancis, sekolah nggak mungkin mengadakan semua. Tapi kenapa tidak bekerja samalah dengan kursus atau kursus-kursus yang di bidang-bidang tersebut. Dengan bekerja sama, jadi sekolah memberikan pilihan. Anda boleh pilih belajar bahasa Jerman di kursus yang mana yang diakui. Nah, itu yang menurut saya kita akan harus mulai membiasakan perubahan seperti ini. Termasuk juga mungkin nantinya akan muncul modul-modul sekolah, modul-modul pelajaran. Itu semua dikirim secara virtual, secara e-book, secara e-form, di mana si anak sudah harus mulai terbiasa tidak pegang kertas. Bisa kertas, bisa non kertas, karena di masa akan datang kertas sudah jadi barang langka. Mulailah mereka mempunyai sistem atau bahan-bahan materi pelajaran secara paperless. Juga bila dimungkinkan sekolah juga sama, selain tadi ujian, tes dan lain-lain secara paperless, face to face secara virtual. Dan juga sekolah harus memikirkan, mungkin mereka punya sistem absensi, sistem pengukuran disiplin dan kehadiran si anak keikutsertaan dan belajar yang lebih maju. Contoh punya apps, di mana di apps itu tercatatlah dia ikut yang mana, hasilnya seperti apa, termasuk olahraga. Dan sengaja hari ini saya pakai jam yang warna kuning ini adalah untuk mencatat aktivitas. Aktivitas itu apa?
kalau saya disuruh berolahraga lari 1 kilometer, ini akan mencatat. Dan ini bisa di-link kepada apps yang kita punya. Barang ini murah, lebih murah daripada memberikan jam tangan buat anak kita. Dengan uang 200, 300 ribu atau 400 ribu selesai. Semua activity itu akan tercatat di sistem dan nggak ada yang bisa ngebohongin. Ya, bahkan handphone pun sebenarnya kan ada GPS-nya. Jadi by location ketahuan saya melakukan olahraga di mana. Nah, itu adalah metode pencatatan yang paling aman. Jadi udah tidak ada absensi secara manual lagi. Bahkan dengan apps yang dipunyai oleh sekolah, si siswa bisa bertanya dengan guru, tidak harus di kelas. Di luar kelas saya bisa bertanya, Pak saya ada pertanyaan mengenai ini, bisa berinteraksi at any time. Nggak harus nunggu kelasnya. Itulah menurut saya masa depan dari sekolah kan bermodel seperti itu. Dan bahkan untuk orang tua pun juga sama. Saya sebagai orang tua, saya pengen tahu progres anak saya sekolah seperti apa. Saya pun akan punya satu sistem, satu mekanisme yang akan reported ke saya, anak saya ngapain aja, apa progres yang dia sudah capai. Jadi saya sebagai orang tua, seperti sekolah juga tercatat apa yang dikerjakan anak saya sama tahunya dengan sekolah. Lalu tentunya beberapa hal lain tambahan aja yang mungkin cara-cara tadi selain virtual class, mungkin ada virtual lab. Lab itu tidak harus dilakukan di dalam lab, dan mungkin ada beberapa lab yang bisa dibikin seperti games, seperti aplikasi. Ya, mungkin dulu ada edu games, ada yang macam-macam. Jadi nggak harus lab itu orang berkumpul di dalam satu lab. Ya, ini yang menurut saya ini membuat perubahan yang harusnya semua anak akan dipersiapkan untuk masa depannya. Juga kita melihat juga bahwa simulation system yang tadi lab itu bisa edu games, bisa simulation, ya bisa juga bagaimana dia mencari info, belajar dari video belajar dari YouTube, video belajar dari media lain yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ada yang dia ikut melakukan dalam simulasi, ada yang dia kudu lihat dan dia report hasilnya. Ini jauh lebih luas daripada mata pelajaran yang tadi kita pakai buku, sedikit connect ke internet. Ini dia akan benar-benar berpikir think globally. Dan dia diharapkan nantinya pada waktu dia bekerja, berkarir, berusaha, bisa act globally. Dan tentunya di paling ujung adalah bagaimana sekolah ini bisa berkolaborasi bahkan secara global. Bahkan secara global. Gak hanya sesama sekolah di dalam negeri, tapi dengan sekolah banyak negara. Kenapa? Sistem mekanisme kita mengajar anak itu open terhadap dunia global. Apa untungnya sekolah punya mekanisme yang mudah buat si anak melanjutkan sekolah dimanapun dia mau. Mau di negara ini, mau di kota ini, mau di negara lain, semua terbuka. Tapi sekolah juga punya kesempatan untuk dikenal oleh pihak lain, sehingga program, kalau tadinya seseorang pada waktu mau sekolah di beda negara harus ada program matrikulasi lah, program macam-macam, mungkin nanti nggak perlu lagi. Kenapa? Tadi matrikulasi itu kan untuk menjembatani perbedaan. Sekarang perbedaannya sudah hampir sama, bahkan sudah diakui. Akibatnya kenapa? Setiap orang jadi mudah belajar dimanapun juga. Itu kira-kira sedikit wawasan mengenai gimana kita bersekolah. Bagaimana sekolah menghadapi masa depannya. Ini adalah baru tahap awal dari satu pengenalan mengenai bagaimana sekolah digital atau sekolah yang secara virtual ini akan berjalan di masa yang akan datang. Dan stay tune di video saya. Di video-video di masa yang akan datang saya akan buka lagi buat beberapa poin yang lebih detail dari proses yang disebutkan barusan. Tapi yang barusan itu menggambarkan secara global, secara gabungan, kira-kira apa yang dilakukan oleh sekolah untuk menghadapi situasi yang berubah dari waktu ke waktu. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membuat kita membuka wawasan, membuat kita lebih memahami situasi hari ini, dan kita punya alternatif. Situasi sekarang kita bisa sikapi dengan positif dan kita tahu ngapain. Tetap stay dengan Smart Wistiono. Saya punya gadget juga, channel gadget namanya Smart Gadget Wistiono. Silahkan subscribe, silahkan tonton, dan masih banyak video lain
di Smart with Tiono yang berbeda-beda topik dan mungkin menarik buat Anda. Stay tune dan terima kasih untuk menonton.